Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan NIM 165 saya sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok F. Di sini saya tidak sendiri dengan rekan-rekan saya. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gulfira Fika Giza dengan NIM 191. Saya Nati Suputra yang Muli dengan NIM 164. Saya Galuh Matiuri Nanggit dengan ekor 160. Dan ada Inggita Flora dengan NIM 190. Selanjutnya, tolong. Di sini kita akan mempresentasikan studi kasus keempat, yaitu ada pengaruh kondisi mikrolimit inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada faktor lingkungan apa saja di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetes satu hasilnya lebih rendah dibandingkan mesin tetes yang kedua. Yang ketiga itu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat, bagaimana interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikrolimit inkubator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan di dalam inkubator yang berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan, serta menganalisis penyebab perbedaan hasil penetasan antara mesin tetes 1 dan mesin tetes 2. Next. Faktor lingkungan dalam inkubator. Dalam inkubasi buatan, keberhasilan penetasan tergantung pada pemeliharaan kondisi lingkungan yang tepat, suhu, kelembapan, kualitas udara. Menurut ICET 2016, penetasan terbaik saat menggunakan inkubator paksa diperoleh dengan menjaga suhu pada 37 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dengan fluktuasi kurang 1 Celcius. Pertimbangan posisi dan jumlah lampu pijar sangat penting untuk memastikan suatu yang merata di dalam ruangan penetasan. Apabila kondisi yang tidak sesuai, maka berdampak negatif pada perkembangan embrio dan mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan. Hal ini dapat menyebabkan embrio gagal berkembang dengan baik atau bahkan mati. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbandingan mesin tetes 1 dengan mesin tetes 2. Mesin tetes pertama digunakan dengan memasukkan 85 butir telur burung puyuh yang diletakkan secara vertikal pada mesin ini. Tidak dilakukan proses pemutaran telur, sehingga telur hanya dipanaskan dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembaban 55-70% selama 18 hari. Sedangkan mesin tetes kedua juga digunakan dengan 85 butir telur burung puyuh, namun ada perlakuan tambahan berupa pemutaran telur 2 kali sehari, yaitu pada pukul 7 dan pukul 3. Sama seperti mesin pertama, suhu diatur pada 37,5 derajat Celcius dan kelembaban 55-70% dengan lama penetasan 18 hari. Next. Selanjutnya, pengaruh induk dan telur terhadap keberhasilan penetasan. Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai menetas. Penetasan telur puyuh dapat dilakukan secara alami atau buatan.
Penetasan buatan lebih praktis dan efisien dibandingkan penetasan alami. Dengan kapasitasnya yang lebih besar, penetasan dengan mesin tetas juga dapat meningkatkan skala produksinya dan daya tetas telur karena aspek lingkungan yang dibutuhkan dalam proses penetasan seperti suhu dan kelembapan dapat diatur secara tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, keberhasilan penetasan telur sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu suhu, kelembapan, kadar oksigen, kadar karbon dioksida, serta umur induk. Berdasarkan hasil pengamatan, mesin tetas 2 menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan mesin tetas 1 dalam menghasilkan daya tetas yang optimal. Selain itu, kualitas induk dan telur yang digunakan menjadi penentu utama dalam mencapai keberhasilan penetasan dengan hasil yang maksimal. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mas Muhammad. Kamu bisa lihat demonya. Ya. Sekarang bagian kesimpulan. Ya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan akun 034. Nah, saya mengulangi soal yang kemarin saja. Keberhasilan penetasan telur sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu seperti suhu, kelembapan, kadar oksigen, kadar karbon dioksida, serta umur induk. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi selain si MDU itu gagal menetas? Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Hayat. Mungkin ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Hayhan ya. Mungkin kalau salah satu faktor yang tidak terpenuhi, mungkin selain embryo itu mati, mungkin bisa menyebabkan kerugian bagi peternak. Jadi peternaknya itu gagal mengalami panen, mungkin kerugian bagi peternak dan setelah gitu hasil penetasannya itu ya kurang aja mungkin seperti itu Mas. Apa menjawab? Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri saja. Sekian konsultasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.